Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini seperti biasa aku akan membagikan resep ide jualan yang unik, menarik dan pastinya mudah buatnya. Dijual 1000-an ini udah untung banyak, modalnya cuma 10 ribuan aja loh. Yuk langsung aja ke videonya. Pertama kita siapkan wadah yang cukup besar seperti ini, kemudian bisa kita masukkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 300 gram. Masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Masukkan 1 sachet bawang putih bubuk, bisa diganti dengan 2 siung bawang putih yang dihaluskan. Masukkan 1 sachet penyedap rasa, di sini aku pakai merek Royco. Kemudian aduk bahan kering hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan 300 ml air mendidih. Masukkan air secara bertahap ke dalam wadah, kemudian aduk menggunakan spatula seperti ini. Hati-hati panas ya teman-teman. Lakukan seterusnya sampai air habis. Nah, jika sudah tercampur rata dan bisa membentuk gumpalan seperti ini, selanjutnya bisa kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Dalam tahap ini diharapkan hati-hati karena adonan masih sedikit panas. Uleni terus hingga semua bahan tercampur rata dan bisa membentuk adonan hingga kalis. Nah, jika sudah kalis seperti ini, selanjutnya bisa kita pindahkan ke alas kerja. Untuk alas kerjanya ditaburi dengan tepung terlebih dahulu ya. Pastikan setiap sisi adonan dilumuri dengan tepung supaya nanti jika di rolling tidak lengket. Kemudian kita bentuk adonan memanjang seperti ini. Selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Kemudian bagi lagi menjadi 3 bagian dan sisi satunya bagi lagi menjadi 3 bagian. Jadi total ada 6 bagian. Ambil satu adonan dan kita pipihkan. Disarankan untuk memipihkannya jangan terlalu tipis ya. Nah, jika sudah, kemudian kita potong-potong seperti ini. Selanjutnya dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Untuk potongannya tidak perlu sampai simetris. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Lakukan seterusnya hingga semua adonan selesai. Jika sudah, bisa kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Selanjutnya bisa kita taburi dengan tepung terigu, untuk tepungnya secukupnya aja ya. Dan aduk hingga tercampur rata. Tujuannya supaya adonan tidak lengket satu sama lain. Nah, ini dia hasilnya, adonan tidak lengket satu sama lain. Kemudian bisa kita rebus ke dalam air mendidih yang sudah diberi minyak. Di sini aku masukkan setengah terlebih dahulu ya teman-teman. Rebus hingga mengambang seperti ini. Nah, jika sudah mengambang, kemudian bisa langsung kita angkat. Untuk merebusnya jangan terlalu lama, takutnya nanti adonan terlalu lembek dan hasilnya nggak bagus. Lakukan seterusnya hingga semua adonan selesai direbus. Jika sudah direbus semuanya, kemudian bisa kita masukkan 2-3 sendok makan minyak dan aduk hingga tercampur rata. Tujuannya supaya adonan tidak lengket satu sama lain dan biarkan hingga dingin. Sambil menunggu dingin, langsung ke step selanjutnya, kita buat bumbu kacangnya. Kita siapkan blender, masukkan 100 gram kacang yang sudah digoreng, masukkan 3 siung bawang putih yang sudah digoreng, masukkan 4 siung bawang merah yang sudah digoreng, masukkan 4 buah cabai rawit yang sudah digoreng, masukkan 4 buah cabai keriting yang sudah digoreng, masukkan 150 ml air. Selanjutnya bisa langsung kita blender. Nah, ini dia hasilnya setelah di blender. Di sini tipe bumbunya yang halus ya. Jika teman-teman suka yang bertekstur, disesuaikan saja selera masing-masing. Selanjutnya langsung kita tuang bumbu ke dalam teflon dan masukkan 250 ml air. Kemudian kita nyalakan api kompor menggunakan api sedang dan aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 1/4 sendok teh garam.
Masukkan 1,5 sendok makan gula pasir dan masukkan 100 ml kecap manis. Lalu aduk semuanya hingga tercampur rata. Aduk secara terus-menerus hingga air menyusut dan sedikit mengental. Untuk memasak ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika teman-teman tidak sabar, bisa dimasukkan larutan tepung maizena untuk mempercepat kekentalannya. Jika sudah, kita matikan api kompor. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam mangkok seperti ini dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita kembali ke acinya. Siapkan tusukan sate, kemudian ambil aci dan kita tusuk ke tusukan sate. Pastikan tangan sudah dilumuri dengan minyak ya teman-teman, supaya tidak lengket. Untuk satu tusuk aku isi 5 biji. Nah, ini dia hasilnya setelah selesai ditusuk. Lakukan seterusnya hingga semua aci selesai ditusuk. Nah, ini dia hasilnya. Dari satu resep kita bisa dapat 82 tusuk sate. Wow, ini banyak banget ya teman-teman. Selanjutnya kita buat baluran untuk acinya. Masukkan sedikit minyak, kemudian masukkan juga aci ke dalam minyak dan baluri aci dengan minyak. Lalu masukkan kecap manis secukupnya dan baluri aci juga dengan kecap manis. Dibolak-balik seperti ini supaya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, selanjutnya bisa kita bakar menggunakan api sedang. Lalu kita bolak-balik seperti ini supaya matangnya lebih merata, karena di sini alat bakaranku panasnya tidak merata ya teman-teman. Bakar hingga kecapnya meresap dan matang. Jika sudah matang seperti ini, bisa langsung kita angkat. Lakukan seterusnya hingga semua aci selesai dibakar ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah semua acinya dibakar. Banyak banget ya teman-teman. Dan langsung kita sajikan sate kikil KW yang sudah dibuat tadi dengan bumbu kacang. Untuk mempercantik, bagian atasnya aku taburi dengan bawang merah yang sudah diiris. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Yuk langsung kita cobain ya. Bismillah. Enak banget teman-teman. Rasa acinya itu kenyalnya pas dan gak terlalu kerasa aci. Bumbu kacangnya manisnya juga pas. Teman-teman wajib cobain sih, ini anti gagal. Buatnya juga sangat mudah. Jika ingin dijual, bisa kita masukkan ke styrofoam seperti ini. Kemudian kita tambahkan bumbu kacang dan tambahkan bawang merah yang sudah diiris untuk mempercantik. Ini bisa kita jual 1000-an per tusuk, udah untung banyak ya. Makasih sudah nonton, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.